Memiutangi Tuhan. Ayat renungan kali ini diambil dari kitab Raja-Raja, yaitu 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Tuhan memerintahkan Nabi Ahya untuk memberitahukan Yerobeam bahwa Tuhan akan mengoyakkan bangsa Israel karena dosa-dosa yang dilakukan Salomo, dan Yerobeam akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Dan jika Yerobeam hidup dalam ketaatan yang penuh pada Tuhan, maka Tuhan akan mengkokohkan keluarganya dan pemerintahannya atas Israel. Namun tapak perjalanannya sebagai raja belum berjalan terlalu jauh. Yerobeam jatuh dalam dosa penyembahan berhala dengan membangun 2 anak lembu emas. Maka datanglah firman Tuhan melalui Nabi Ahya. Aku akan mendatangkan malapetaka, aku akan menyapu keluarga Yerobeam, yang mati di kota, akan dimakan anjing, dan yang mati di padang, akan dimakan burung. Yerobeam memulai karirnya sebagai raja semata-mata atas anugerah pilihan Tuhan. Namun sebaliknya, Tuhan harus berdiri di atas fakta dan alasan kuat untuk menjatuhkan malapetaka yang ditimpahkannya atas Yerobeam. Jika demikian, apakah kita berpikir bahwa Tuhan salah dalam menetapkan pilihannya atas Yerobeam? Kenapa Tuhan tidak memilih orang lain yang mungkin memiliki kapasitas ketaatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Yerobeam? Bukankah hal ini sama dengan kisah kehidupan Yudas Iskariot yang dipilih menjadi murid Yesus, namun berakhir menjadi pengkhianat Yesus? Lalu di manakah peran kemahatauan Yesus di dalam menentukan pilihannya? Tuhan pasti tidak pernah membuat keputusan yang salah. Semuanya hanya tergantung dari sudut mana kita melihatnya, dari sudut negatif atau sudut positif. Jika dari sudut positif, maka kita melihat bahwa melalui kehidupan Yerobeam dan Yudas Iskariot, justru kita menemukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Ia memberi kesempatan kepada Yerobeam, tanpa perlu mengadakan pengecekan akan latar belakang Yerobeam. Karena memang di hadapan Tuhan, semua manusia memang sudah berdosa. Tentu di dalam kemahatauannya, Tuhan mencari yang terbaik dari semua yang ada, dan Yerobeam mendapat perkenanan Tuhan. Namun perkenanan Tuhan itu tidak berjalan secara otomatis dan membabi buta. Tuhan tetap menetapkan syarat-syarat agar kita bisa berjalan di dalam setiap janji-janjinya. Syarat Tuhan sangat sederhana, Ia menuntut ketaatan hati. Dengan demikian kita bisa memaklumi, oleh kemurahan Tuhan, Yerobeam dipilih, tetapi kejatuhannya adalah karena ia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari kehidupan kedua tokoh ini, untuk tidak menjadikan janji-janji Tuhan hanya menjadi bab pembuka yang indah di dalam kehidupan kita.
Namun kita juga harus mengerti bahwa ketidaktaatan kita memiliki potensi kuat untuk menghancurkan bab akhir dari kehidupan kita. Ingatlah, ketaatan kita memiutangi Tuhan, karena itulah janji Tuhan yang tidak bisa Ia ingkari dengan semena-mena. Amin.